Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hari Mukti. Saya perwakilan dari kelompok 3, di mana kelompok 3 terdiri dari Agro Tambastira, Bayu Diva Adiantama, Hesmi Safitri, MDK Alfansyah, Muhammad Zaki, Rafirza Awangga, Reski Harlianto, Rizky Kriswono, dan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Hari Mukti. Baiklah, pada slide pertama, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem jual beli online atau e-commerce. Nah, apa sih itu e-commerce? Jadi e-commerce di sini merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Yang mana jika kita lihat dari judul jual beli, bisa kita garis bawahi jual beli. Jadi jual beli adalah adanya proses transaksi antara dua orang, yaitu si penjual dan si pembeli. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tipe transaksi online. Ada 3 tipe transaksi online, yaitu yang pertama kontrak melalui chatting atau video conference. Jadi melalui chatting ini misalnya kita melakukan percakapan itu melalui via WhatsApp atau Instagram, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kontrak melalui email. Jadi kontrak melalui email ini misalnya si pembeli ingin menyampaikan saran kepada si penjual, maka si pembeli ini akan mengirimkan pesan melalui email kepada email si penjual tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kontrak melalui situs atau web. Jadi situs yang bisa kita contohkan seperti Shopee yang merupakan situs jual beli online yang telah disediakan untuk melakukan transaksi jual beli. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi jual beli via internet. Di sini ada pembeli dan si penjual, yang mana pembeli tersebut pertama ia melakukan atau melihat spesifikasi barang yang hendak ia beli atau yang hendak ia cari. Lalu ia melakukan pembelian terhadap barang yang sesuai dengan kriteria ia tersebut, dan telah ia lakukan pencarian atau ia melihat spesifikasi sesuai yang dia inginkan. Lalu si pembeli tersebut melakukan pembayaran melalui via bank kepada si penjual. Itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada pihak-pihak yang terkait dalam proses jual beli secara elektronik ini. Yang pertama yaitu penjual atau biasa kita sebut sebagai pengusaha. Jadi penjual ini adalah orang yang menawarkan produknya melalui internet dan dia adalah sebagai pelaku usaha. Itu. Yang kedua adalah pembeli. Nah, pembeli di sini adalah orang yang melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh si pedagang. Lalu yang ketiga yaitu bank. Nah, bank di sini adalah sebagai pelaku penyalur dana antara si pembeli dan si pedagang tersebut. Lanjut yang keempat yaitu ada namanya provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Ya, bisa kita contohkan yaitu misalnya Telkomsel, XL, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada manfaat transaksi jual beli online. Nah, pada manfaatnya ini ada 2 kategori yang bisa kita ambil, yaitu untuk si pelanggan dan untuk si penjual. Nah, manfaat untuk si pelanggan yang pertama yaitu nyaman. Jadi si pelanggan ini mendapat kenyamanan oleh si pedagang tersebut dalam membeli produk yang ditawarkan oleh si penjual.
Lalu yang kedua, manfaatnya yaitu akses dan pilihan produk yang lebih besar. Jadi akses di sini banyak berbagai varian yang ditawarkan oleh si penjual, sehingga si pembeli ini mudah mencari apa yang ia inginkan, seperti itu. Lalu yang ketiga, interaktif atau adanya aksi dari kedua pihak tersebut, antara si pembeli dan si penjual tersebut tadi. Lanjut yang keempat, yaitu memberi akses ke banyak informasi. Jadi dari situs-situs yang telah dijelajahi oleh si pembeli, ia banyak mendapatkan informasi tentang produk-produk yang sedang ia cari, seperti itu. Lalu lanjut yang kedua, yaitu manfaat untuk si penjual. Nah, manfaat yang pertama yaitu alat untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Jadi alat yang dimaksud di sini yaitu si penjual melakukan kerjasama kepada situs yang menyediakan jual beli online tersebut. Misalnya tadi kita contohkan misalnya kayak Shopee, seperti itu. Lalu yang kedua, waktunya itu dapat ditentukan. Nah, waktu yang dapat ditentukan ini seperti misalnya estimasi atau sampai tidaknya barang tersebut, sampai kapan, seperti itu. Misalnya si pedagang memberi tenggat waktu seminggu, seperti itu. Lalu yang ketiga, biaya murah serta efisiensi. Jadi si pedagang ini dapat memberikan biaya yang cukup murah dan efisiensi dalam proses penjualan barangnya tersebut. Lalu yang keempat yaitu fleksibel atau sangat mudah dan cepat dalam proses dia menjual barang-barang yang ia tawarkan, seperti itu. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 dan mewakili kelompok 3. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.